barakum fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran kita, yakni pelajaran Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah. Kita masih berada pada larangan yang ke-28, yaitu larangan dari mengajarkan ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa hal yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, hafidhana wa hafidhahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab, yaitu Taurat. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti? Naam. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur rahib-rahib dari kalangan Yahudi, alim ulama mereka, di mana mereka memerintahkan manusia kepada kebajikan, sementara mereka melalaikan diri mereka dari melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Dan ini adalah sebuah celaan, ya, bahwa bagaimanapun apa yang dilakukan oleh seseorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tetapi dia sendiri melalaikan dirinya dari perkara-perkara yang ma'ruf tersebut adalah merupakan sebuah celaan. Meskipun ini kepada para alim ulama orang-orang Yahudi, para rahib-rahib mereka, tetapi makna ayat ini berlaku umum. Berlaku apa? Umum.
Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang dia memang mampu untuk melakukan kebajikan-kebajikan, untuk beramal dengan kebajikan-kebajikan yang dia seru manusia kepadanya, tetapi dia meremehkan kebajikan itu sendiri sehingga dia tidak melakukannya. Ya, berbeda dengan jadi dia menggampang-gampangkan ya, sehingga dia sendiri menggampang-gampangkan, bermalas-malas, nggak mau melakukannya. Ya, tentu ini adalah tercela bagi dia secara pribadi. Adapun bagi orang yang mendengar, ya tidak boleh tidak bagi dia, melainkan kalau yang diseru itu adalah kebajikan, dia harus menerimanya. Walaupun orang yang menyeru kepada kebajikan itu terkadang tidak melakukan kebajikan yang dia serukan, itu tidak ada hubungannya dengan orang yang mendengar, yang didakwahi. Celaan ini berkaitan dengan orang yang menyeru itu, ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dalam surat Hud, Allah berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Ya, di Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam melarang kaumnya dari perkara-perkara yang dianggap tercela, dan beliau sendiri pun merealisasi untuk berusaha menghindari perkara-perkara tersebut, sehingga beliau telah tidak menyelisihi apa-apa yang beliau larang, ya. Tentu sikap para nabi itu adalah teladan. Sikap para nabi itu adalah teladan. Maka ketika para nabi mereka berusaha untuk menepati apa yang mereka seru kepadanya, maka otomatis mereka adalah teladan. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang demikian itu sangatlah dibenci oleh Allah, yaitu antaqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Jadi juga celaan ya, celaan, sehingga seseorang yang dipikulkan kepadanya amanah agama, ya dia harus berusaha untuk menselaraskan antara dakwah dan aplikasi dalam kehidupannya. Meski tidak setiap apa yang dia dakwakan itu dia sanggup amalkan, karena tidak setiap manusia itu bisa melakukan seluruh kebaikan-kebaikan, ya. Nah, ada orang dia tidak mampu melakukan amalan tertentu, tapi bukan berarti dia tidak boleh mendakwakan amalan itu, ya. Maka dari itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, sebagaimana yang kita nukilkan pada mukaddimah kemarin, bahwa seseorang yang menyampaikan tentang kebaikan itu tidak harus dia itu terbebas dari sebuah kekhilafan. Ya, karena kalau orang mau menerima ilmu itu harus dari guru yang tidak punya khilaf, itu berarti dia tunggu untuk belajar dari malaikat, dan itu mustahil, ya. Artinya ya seseorang itu
dia tidak bisa mengamalkan semua ajaran agama ini dalam kehidupan dirinya, tidak mungkin. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari Rasulullah itu tidak ada orang yang bisa mengamalkan semua ajaran agama dalam kehidupannya. Sehingga ada orang yang dia sanggup dalam amalan tertentu, tapi dia tidak sanggup dalam amalan tertentu, ya. Tapi itu bukan berarti dia tidak boleh bicara tentang amalan yang dia tidak sanggup lakukan. Bukan tidak boleh, dia bahkan wajib untuk mengajarkannya. Hanya yang menjadi masalah itu adalah dia meremehkan untuk tidak melakukan amalan-amalan yang dia dakwakan. Nah, itu yang tercela. Ya. Misalnya dia dakwakan tentang sholat berjamaah, tapi dia sendiri malas. Dia mampu sholat berjamaah, itu sholat yang gampang mudah, tapi dia dengan sengaja tidak ada udzur, ya dia malas, nggak usah lah, gitu. Nah, itu yang tercela. Tapi kalau dia mendakwakan misalnya sholat malam, tapi dia sendiri secara fisik tidak mampu untuk melakukan sholat malam karena di siang hari dia adalah orang yang pekerja keras misalnya, nah itu tidak tercela. Itu tidak tercela. Paham ya? Nah, itu maksud demikian. Jadi ayat-ayat yang mencela daripada orang-orang yang menyeru kepada kebajikan tapi mereka misalnya tidak sanggup untuk melakukannya, itu berkaitan dengan ini pembahasannya, ya. Nah, begitu pula kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah, diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himaru birahah fayujtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qal kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Ya, dari Usama bin Zaid, dia berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan dibawa seorang lelaki lalu dilemparkan ke dalam neraka. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang lelaki lalu pada hari kiamat, fayulqa finnar, lalu orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabuhu finnar, maka terburailah ususnya itu dalam api neraka. Dilemparkan ke api neraka, dia dibakar di dalam api neraka sehingga terbelahlah perutnya itu, maka usus-ususnya itu tercerai-berai, ya, keluar begitu. Fayaduru kama yadurul himaru birahah, lalu usus-ususnya itu berputar-putar seperti seekor keledai berputar-putar mengelilingi batu penggilingan. Ya, maksudnya keledai dia mau cari makan, ya, batu penggiling, dia putar-putar keliling cari ini mana celah yang bisa dia makan, ada makanan dan seterusnya, begitu dia putar-putar begitu. Usus-ususnya itu terburai dan terputar-putar begitu, ya. Sebagaimana keledai itu berputar-putar mengelilingi batu penggilingan. Fayaqulun, ya, fayujtami'u ahlun nar alaihi fayaqulun, lalu penduduk neraka ketika itu mereka melihat orang ini, lalu mereka berkumpul kepadanya dan mereka berkata, ai fulan masya'anuk, hai fulan, mengapa bisa seperti ini, ya, mengapa bisa seperti ini. Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu di dunia itu memerintahkan kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar? Qal kuntu amurukum bil ma'ruf wa atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Maka dia jawab,
bisa seperti ini karena kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Ya, dulu di dunia aku perintahkan kalian kepada yang ma'ruf tapi aku tidak lakukan. Wa anhaakum anil munkar wa atihi. Sementara aku melarang kalian dari yang mungkar tapi aku justru melakukan yang mungkar itu. Ya. Nah ini apa? Ancaman ya. Ancaman. Maka di sini di dalam hadis ini ada isyarat bahwa seseorang sudah selayaknya bagi dia untuk berusaha menselaraskan antara dakwahnya dan amalannya. Ya. Dia orang berdakwah tentang tauhid, dia berusaha untuk mengaplikasikan tauhid itu dalam kehidupan dia. Dia berusaha untuk kebajikan, dia berdakwah kepada kebajikan-kebajikan, ya dia berusaha untuk melahirkan kebajikan-kebajikan itu dalam kehidupan dia. Meski nanti pada beberapa perkara dia tidak sanggup untuk melakukannya, itu di luar daripada perhitungannya. Iya, di luar daripada perhitungan. Tapi yang jelas, ya dia selalu berusaha untuk melakukan yang ma'ruf, yang dia seru manusia kepadanya, dan dia berusaha untuk menghindari yang mungkar, yang dia larang manusia darinya. Persoalan dia mampu atau tidak mampu pada perkara-perkara tertentu, itu bukan urusan, itu urusan lain, itu masalah yang lain. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian ini berkaitan dengan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, bukan berkaitan dengan orang yang menerima seruan. Tidak ada hubungannya. Karena orang yang menerima seruan itu ya dia menerima kebaikan. Hatta orang yang menyampaikan kebaikan itu adalah orang yang mungkin dia punya sisi kelemahan yang banyak sekali, tapi kalau dia sampaikan kebaikan ya dia terima. Karena kebaikan itu dhalatul mu'min. Kebaikan itu benda berharganya seorang mukmin, harta istimewanya seorang mukmin yang hilang. Maka dimanapun seseorang dia mendapatkannya, ya dia harus mengambilnya. Kebaikan dalam tinjauan yang mana? Ya kebaikan dalam tinjauan syariat yang namanya baik. Kalau kita bicara tentang persoalan agama lalu kita katakan baik, maka itu definisinya harus menurut apa? Tinjauan syariat. Karena kebaikan dalam pandangan agama itu bukan menurut masing-masing orang. Jadi kalau kita bicara kalau ini baik, ini baik, ini baik, yang kita harus berasumsi bahwa yang dimaksud itu adalah kebaikan menurut syariat, begitu. Jadi ini baik, lalu bukan baik menurut pandangan seseorang tertentu, menurut seorang ahli tertentu, profesor tertentu, doktor tertentu, bukan. Tapi yang dimaksudkan baik menurut pandangan syariat. Ya. Nah, kenapa? Ya karena baik menurut pandangan syariat itu adalah apa? Kebaikan yang mutlak, kebenaran yang mutlak. Ya, kebaikan yang mutlak. Kalau kebaikan menurut pandangan manusia, pribadi-pribadi orang, itu kebaikan yang tidak mutlak. Ya. Kenapa kebaikan yang tidak mutlak? Karena manusia punya cara pandang yang berbeda-beda. Manusia punya kemampuan olah pikir yang berbeda-beda. Sebab itu ada bagi orang tertentu suatu perkara bagi dia mungkin baik, tapi bagi orang yang lain perkara itu tidak baik, ya kan? Sesuai dengan kemampuan dia dalam mengolah, kan gitu. Tapi kalau dalam pandangan syariat itu sudah katakan baik itu paten. Mampu memikirkannya, tidak mampu memikirkannya itu adalah baik. Begitu. Iya. Sebab itu apa? Sebab itu supaya tidak ada tarik-menarik antara kemampuan orang dalam berpikir, syariat ini tidak diletakkan pada akal manusia. Ya, tapi syariat ini wahyu. Nanti Anda mau sanggup berpikir sampai di tingkat itu atau tidak sanggup berpikir sampai di tingkat itu, ala kulli hal itu adalah kebaikan, wajib untuk menerimanya. Sebab kalau diletakkan pada akal manusia, maka di situ akan tarik-menarik terus sepanjang masa. Iya, bisa ada revisi. Tahun ini ada satu penemuan ya yang mengatakan demikian, ini yang kemarin direvisi. Revisi, akhirnya ya agama bisa direvisi semuanya, ya kan? Supaya itu tidak terjadi, ya agama tidak diletakkan pada akal manusia. Nah, baik. Kemudian apa? Ya hadis yang kita bacakan tadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini berkaitan dengan orang yang menyampaikan kebenaran.
Artinya hadis-hadis ini adalah motivasi anjuran bagi orang yang menyampaikan kebenaran supaya dia berusaha untuk mengamalkan kebenaran itu, supaya ilmu itu teraplikasi dalam amalan. Itu intinya. Ilmu itu apa? Teraplikasi dalam amalan. Ilmu bukan hanya sebatas pembicaraan, ya. Karena ilmu itu bukan bahan pidato semata-mata, ya. Atau ilmu itu bukan bahan ceramah semata-mata. Maka sangat salah kalau orang itu dia belajar agama yang dia belajar adalah cara berpidato. Salah. Nah, dia belajar agama adalah dia belajar cara berceramah. Bukan itu. Itu bukan agama. Ya, yang agama itu dia belajar tentang halal haram, ya. Dia belajar tentang perintah dan larangan, dia belajar tentang syirik dan tauhid, bid'ah dan sunnah, itulah agama. Soal pidato atau bisa berpidato atau tidak bisa berpidato itu bukan urusan. Kenapa? Karena inti dari ilmu itu adalah aplikasi. Ada apa? Aplikasi. Maka kalau orang tidak punya ilmu tapi tidak aplikasi, ya tercela. Ya inilah ancamannya. Dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu, tidak mengaplikasikan ilmu. Hanya sebagai bahan debat, bahan diskusi, bahan pidato, itu aja. Seputar-seputar itu. Nah ini bahaya, ancaman. Kemudian apa? Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah, diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Ya subhanallah. Memang hadis ini apa? Ada pembicaraan ulama tentang derajatnya. Tapi hadis ini kata Salim bin Al-Hilali adalah hasan li ghairihi, ya. Hadis yang hasan li ghairihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Yaitu apa kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, tidak bergeser, ya. Kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Pertama, sampai dia ditanya tentang beberapa perkara, yaitu yang pertama dia ditanya tentang umur, untuk apa dia habiskan. Yang kedua wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua adalah dia ditanya tentang ilmunya, ya, fima fa'ala, untuk apa dia amalkan, yakni ilmunya itu apakah diamalkan atau tidak. Yang ketiga wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga dia ditanya tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan untuk apa dia belanjakan. Yang keempat wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan, ya. Maka dari itu likulli syai'in haqqun, segala sesuatu itu punya hak, ya. Tubuh orang itu juga nanti ditanya, tubuh seseorang itu ditanya untuk apa dia gunakan tubuhnya, kesehatannya, kekuatan fisiknya, ya, pikirannya dan seterusnya. Umurnya untuk apa dia habiskan, ya. Karena ya kawan, umur, ilmu, harta, jasad, itu semua akan ditanya pada hari kiamat. Maka sangat disayangkan seseorang yang menghabiskan umurnya, menghabiskan ilmunya, menghabiskan hartanya, ya, itu sia-sia, tidak berfaedah. Maka dari itu supaya semua ini bisa tertanggungjawabkan, umurnya, hartanya, ilmunya, jasadnya, Rasulullah rangkum dalam suatu kalimat pendek yang sangat sederhana, yaitu apa kata Rasulullah? Seorang muslim yang paling baik itu anfa'ul linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, ringkas saja. Tapi kalau kalimat ini dijabarkan, yang paling bermanfaat untuk orang lain, umurnya dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat,
Hartanya dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ilmunya untuk hal yang bermanfaat, hatta jasadnya juga dia gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kekuatannya barangkali ya kan, tenaganya atau pikirannya dan seterusnya. Ya, maka muslim yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah seorang muslim yang paling paling cerdas, seorang muslim yang paling cerdas. Maka kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar. Ya. Pada malam Isra, malam Mi'raj ya, Isra wal Mi'raj. Pada malam Isra, aku melihat beberapa orang laki-laki digunting mulut mereka dengan gunting dari neraka. Tuqradu shifahum bimaqarida minnar. Ya, digunting dengan gunting yang terbuat dari neraka. Qultu man haula ya Jibril, aku bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Ya. Qal, Jibril berkata, al-khutaba'u min ummatika ya al-khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Ya, kata Nabi, ketika itu Nabi bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril berkata, mereka ini adalah khutaba. Khutaba itu khatib-khatib ya. Khatib-khatib. Khatib-khatib dari umatmu, yaitu mereka ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka memerintahkan manusia kepada kebajikan, namun mereka melupakan diri-diri mereka. Wahum yatluna alkitab, dan sementara mereka itu membaca Alkitab. Afala yaqilun, apakah mereka tidak menyadarinya? Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Ibnu Hibban, demikian juga Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di sini ada peringatan ya, peringatan keras ya, bahwa para khutbah, para khatib yang mereka hanya bisa ngomong tetapi tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, nah itu dia mendapatkan ancaman hukuman. Salah satunya ya, digunting mulut-mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Kalau antum tanya, ya Ustaz, berarti di neraka ada gunting? Ya ada. Guntingnya sama dengan gunting di dunia? Ya enggak sama. Ya, soal nama bisa sama, soal bentuk nggak bisa sama. Ya, belum tentu sama. Jadi maksudnya begini, hal-hal yang di dunia dan di akhirat itu soal nama bisa sama, tapi soal wujudnya itu belum tentu sama. Ya, paham ya? Ya, misalnya kayak di surga itu ada pasar. Pasarnya dibuka setiap hari Jumat. Ya. Jadi jangan antum berpikir, oh iya pasar. Jadi pasar berarti pasar di surga itu namanya pasar, berarti di dunia sama ada pasar ya. Jadi antum mungkin barangkali mau ke surga beli sayur kangkung, mungkin tidak ada di sana. Memang nama bisa sama pasar. Ya. Tapi sifatnya berbeda. Nah, maka dari itu ya, sifat pasar di surga itu dibuka pada hari Jumat. Penduduk surga itu berkunjung ke sana, ke pasar itu, ya, para lelaki. Sampai di pasar itu kenal udara dari pasar itu pulang. Jadi ke sana bukan belanja ayam potong, bukan. Ya, belanja sayur kangkung, belanja bayam, bukan, ya. Jadi ke sana kenal udara di pasar itu, pulang ya. Jadi begitu kena udara itu tambah cakep, tambah muda. Jadi itu mereka ke pasar itu untuk penyegaran gitu ya, untuk penyegaran. Jadi makanya ini namanya sama.
Jadi di surga ada burung, ada. Tapi kemudian bagaimana bentuk burung itu, ya nama bisa sama tapi wujudnya bisa berbeda, ya. Nah, ya burungnya tetap burung, tapi kan akhirnya orang berpikir, ya kan Ustadz, berarti kalau kita belajar pelajaran akidah, ya, kita belajar pelajaran akidah itu kan roh-roh para syuhada itu di dalam tembolok burung. Jadi begitu antum berpikir burung, ya burung berarti burung nama sama. Berarti kalau wujudnya sama, berarti burung di dunia itu ya katakanlah burung merpati, roh manusia di dalam tembolok burung merpati. Jadi nggak sama. Nama bisa sama, tapi wujud dan sifatnya berbeda. Ya, seperti api, ya. Nar itu kan api, ya. Sama nama api di dunia juga api, nar. Tapi di neraka juga api, tapi sifatnya beda, ya kan? Sifat dari sifat panasnya, dari apanya dan apanya beda, kan gitu. Naam, paham ya, ikhwan ya? Naam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di situ pada malam Isra, Rasulullah itu jadi memang pada malam Isra itu Rasulullah sadar. Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu sadar, ya. Sadar. Jadi karena beliau sadar, beliau bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu, dan beliau ceritakan peristiwa tersebut kepada kita, kepada umatnya. Iya. Nah, Rasulullah sadar, Rasulullah lihat ada orang yang dihukum demikian dan Rasulullah ngomong di situ. Nah, sadar, lihat ini loh, kok bisa gini, nanya ke Jibril, ini siapa mereka? Ya, maka Jibril pun berikan keterangan. Jibril alaihi salatu wassalam berikan keterangan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ala kulli hal, ini menunjukkan kepada kita tentang ancaman, ya. Ancaman bagi orang-orang yang tidak berusaha untuk menselaraskan antara ilmunya dan amalannya. Ada orang bicara agama hebat, bicara tentang sholat, sampai kalau dia bicara tentang sholat itu bisa sehari semalam, tapi dia nggak pernah sholat, ya, nggak pernah sholat. Jadi repot juga, ya. Jadi hanya sekedar sekedar bicara saja, ilmu itu sekedar bicara saja. Ada orang bicara tentang ilmu Al-Quran panjang lebar tapi tidak pernah ngaji, baca Quran, ya. Nah, ini juga sebatas sebatas ngomong aja. Padahal kalau ilmu hanya sebatas ngomong itu tercela. Kenapa? Ya kan Bani Israel itu Yahudi itu kan ilmunya ada, punya ilmu, ya, punya ilmu. Tapi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dimurkai? Karena tidak mengaplikasikan ilmunya, begitu. Ya, jadi orang yang punya ilmu tapi tidak mengaplikasikan ilmu juga tercela. Sementara orang yang rajin beribadat tanpa ilmu juga tercela, ya. Nah, kemudian kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah, diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsah kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yahriku nafsah." Subhanallah, ya. Perumpamaan Nabi, ya, luar biasa sekali. Ya, hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini dikatakan sahih li ghairihi. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul alim, perumpamaan seorang alim, alladzi yu'allimun nasal khaira, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa yansa nafsah, tetapi dia melupakan diri sendiri, kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yahriku nafsah. Itu seperti siraj. Siraj itu lampu pelita. Tapi
Karena ini perumpamaan seperti lampu pelita yang menerangi manusia tapi membakar diri sendiri. Jadi kurang tepat kalau kita terjemahkan lampu pelita. Lilin lebih tepat, ya. Memang asalnya as-siraj itu lampu pelita. Tapi kan lampu pelita itu dia menerangi tapi dia tidak membakar diri. Ya. Apa yang menerangi membakar diri? Lilin. Jadi biasanya diterjemahkan lebih tepat itu lilin. Jadi begini, mathalul alim alladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsah kamathali siraji yudhi'u linnas wa yahriqu nafsah. Perumpamaan orang alim yang mengajarkan manusia tentang kebaikan tapi dia melupakan dirinya itu seperti lilin yang menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Ya. Subhanallah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa ya. Memang wahyu ya. Wahyu. Jadi kalimat-kalimatnya singkat, perumpamaan-perumpamaannya Masya Allah luar biasa sekali ya. Tapi kemudian apa ya Juan, kita katakan ini semua adalah motivasi agar seseorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk menselaraskan antara ilmunya dan amalannya ya. Tapi bukan berarti kalau seorang itu dia tidak mengamalkan lalu dia tidak boleh ngomong tentang kebaikan, bukan berarti demikian. Karena dia kalau ngomong tentang kebaikan itu ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Kalau dia menunjuki seseorang kepada kebaikan dan orang itu mengamalkan kebaikan, pasti dia mendapatkan kebaikannya. Hanya saja ancaman-ancaman itu datang supaya jadi motivasi bagi dia bahwa ilmu dan kebaikan yang diajarkan itu jangan hanya sebatas pembicaraan belaka, tapi dia juga harus berusaha untuk mengamalkannya. Seandainya dia tidak mengamalkannya pun ada faedah enggak kalau dia bicara kebaikan? Ya ada, tetap ada. Ya. Kenapa? Adalu ala khairin kafailih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Berarti dapat faedah enggak? Dapat faedah. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh Rasulullah kepadanya bahwa ya Ali, seandainya satu orang mendapatkan hidayah karena perantaraan engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Jadi ada faedah enggak? Ada. Jadi bukan berarti seseorang kalau dia tidak mampu atau dia belum mampu beramal, dia tidak boleh bicara tentang kebaikan. Ini juga salah. Ini juga tipu daya syaitan. Kenapa tipu daya syaitan? Nah karena orang akan dihantui oleh yang demikian sehingga dia tidak bicara tentang kebaikan, dia tunggu sampai dirinya sempurna. Sementara orang berada dalam tahap yang sempurna itu susah, mustahil. Mustahil. Selama dia masih manusia dia tidak sempurna. Ya. Kenapa dia tidak sempurna? Ya karena Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa tabiat manusia itu tidak sempurna. Dari mana tabiat manusia itu tidak sempurna? Ya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam terjatuh dalam salah, dosa, khilaf. Jadi sempurna apa enggak? Tidak sempurna. Lalu apakah dia tidak boleh bicara tentang kebenaran? Kalau dia terjebak dalam pemahaman yang demikian, maka akhirnya seluruh kaum muslimin enggan untuk bicara tentang kebenaran, maka kebenaran itu akan mati dan keburukan akan menyebar secara meluas. Jadi bahaya apa tidak? Bahaya, tentunya bahaya. Ya, maka kita katakan lagi, sekali lagi, ancaman-ancaman yang datang itu adalah motivasi agar orang yang berbicara tentang kebaikan itu berusaha semaksimal mungkin untuk menselaraskan antara dakwanya atau ilmunya dan amalannya. Walau terkadang seseorang itu tidak mampu untuk mengamalkan apa yang dia bicarakan dari kebaikan, bukan berarti dia tidak boleh bicara tentang kebaikan. Paham ya? Mahfum ya ikhwan? Jadi sangat salah kalau ada orang bicara tentang kebaikan lalu gitu, antum itu saja masih kayak gini mau bicara tentang kebaikan, itu salah. Kenapa? Karena kalau semua orang diam, tidak mau bicara tentang kebaikan karena mengatakan dia masih berdosa, dan nanti sampai kiamat tidak ada orang yang luput dari dosa. Berarti tidak ada orang yang bisa bicara tentang kebaikan. Iya. Tidak ada orang yang bisa bicara tentang kebaikan. Nah kalau orang tidak bicara tentang kebaikan, akhirnya apa yang terjadi? Keburukan akan merajalela. Kan gitu. Tidak ada ingkarul mungkar di situ, ya kan? Nah, tidak ada apa? Ingkarul mungkar. Nah. Taib. Sampai di sini paham ya, ikhwan ya? Demikian akhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.